Hai YouTubers, tentunya pernah dengar Peruri dong? Peruri merupakan satu-satunya perusahaan yang diberi kewenangan untuk mencetak rupiah oleh Bank Indonesia. Peruri ini berada di area industri di Karawang, yaitu di Desa Parung Mulya, dan berdiri di atas area seluas 202 hektar. Di sanalah ada 45 mesin yang mencetak yang resmi, dan ternyata proses mencetaknya ini tidak sembarangan loh. Untuk mencetak satu lembar uang kertas dibutuhkan beberapa proses yang harus dilakukan agar kualitasnya memenuhi spesifikasi uang resmi. Mau tahu prosesnya serumit apa? Simak yuk! Yang pertama ada proses pencetakan uang negara kita, yaitu rupiah. Menurut penjelasan dari Kepala Divisi Produksi Uang Peruri, yaitu Slamet Haryono yang dilansir dari Detik Finance, proses pertama dinamakan proses engraving. Proses ini meliputi pembuatan desain baku, dan desain atau gambar baku ini yang didapat sesuai dengan rekomendasi gambar yang diberikan oleh pihak Bank Indonesia. Proses persiapan desain gambarnya saja butuh waktu 2 hingga 3 bulan karena bukan sembarang gambar. Namun desain yang dipakai ini digambar menggunakan komputer. Setelah melewati proses engraving, proses selanjutnya adalah offset printing. Proses offset printing ini disebut juga dengan proses mencetak kedua sisi mata uang. Pada proses ini, uang dicetak dalam lembaran biljet atau dicetak dalam lembaran kertas yang ukurannya sebesar 2 halaman koran. Biasanya satu biljet terdiri dari 45 lembar uang kertas. Setelah proses offset printing selesai dilakukan, berikutnya adalah proses intaglio printing, yaitu proses penyempurnaan hasil print dari offset printing. Dari proses intaglio printing inilah kita akan menemukan warna hologram dan ornamen lain dari selembar uang kertas. Karena hasil yang didapat dari proses intaglio printing ini unik, maka prosesnya lebih rumit. Bahkan dalam sekali proses intaglio ini sama seperti 2 kali proses offset. Proses ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena tidak ada proses simulasi. Jadi saat kertas siap melewati tahap ini, pekerja harus memastikan bahwa tinta sudah kering agar warna tidak kotor atau yang lebih parah, pudar. Tapi namanya juga manusia, mau sehati-hati apapun terkadang masih saja melakukan kesalahan. Dari proses ini tetap ada kemungkinan gagal, namun rata-rata hanya 10%. Setelah lewat 2 proses printing, proses selanjutnya adalah numbering atau pemberian nominal pada uang. Setelah proses numbering, petugas melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada yang salah cetak maupun salah pemberian nominal uang sesuai desainnya. Setelah itu barulah tiap lembar biljet ini dipotong-potong sesuai lembaran kertas dengan menggunakan mesin. Kemudian semua uang disusun dan di-packing secara manual. Berikutnya adalah pencetakan uang ringgit, uang khas dari negara Malaysia.